はい、皆さん、おはようございます。お元気でしょうか？皆さんの健康を願っています。はい、じゃあ、今日からですね、新しい文法も、習いましょう。勉強しましょう。よろしくお願いします。Hai, kita mulai belajar bunpo lagi ya. Sekarang masih mulai bunpo N3 sekarang ya. Eh, Sekarang kita masuk ke minggu kedua ya. Dainishu. Minggu kedua, temanya Gambatte goran desu ne. Gambatte goran. Hai, hari pertama, 1日目. Usu bakkari. Hai, hari ini kita akan belajar 4 bunpo dari yang 3 di buku Somatomi ini. Yang pertama penggunaan bakari, penggunaan dakeshika, terus penggunaan sae, dan yang terakhir penggunaan koso. Hai, kita ke bunpo yang pertama seperti biasa. Sebelumnya saya jelaskan dulu di sini penggunaan atau aturannya ya. Hai, untuk kata benda ya, untuk kata benda noun, atau meishi dalam bahasa Jepang, langsung saja. Kata benda bakari, bakarida, bakari. Nah, ini kata kunci. Kalau dia setelahnya ada kata benda lagi, pakai partikel no. Gitu ya. Lihat ini ya. Sebelum bakari, kalau kata benda langsung saja. Kata benda langsung bakari, tapi setelahnya kalau ada kata benda lagi, jangan lupa pakai partikel no. Lalu bakari de. Nah, di sini kalau kata kerja ya, kalau kata kerja pakai bentuk te. Te bakari. Te bakari. Yes, Ini berbeda dengan penggunaan yang di N4 ada kan ya, tabeta bakari, baru saja makan. Kalau ini maknanya beda, hati-hati. Kalau dia tak bakari itu baru ya, baru selesai. Tak bakari, tabeta bakari baru selesai makan. Hati-hati ya. Kalau dia kata benda bakari dan te bakari, artinya apa? Ini bisa diartikan adalah hanya. Hanya atau melulu. Bahasa Indonesia enaknya ya. Yang melulu lah ya enaknya. Itu aja terus yang dilakukan. Nah, perhatikan di sini ya. Yang keduanya, ada kata kerja bentuk T. Dia ditambah bakari, akhirannya iru. Ini maknanya negatif bagi si pembicara. Maknanya negatif. T bakari iru, maknanya negatif bagi si pembicara. Hai, kita lihat dulu contoh kalimatnya di sini ya. Hai, kita baca. Kono mise no okyaku-san wa josei bakari desu ne. Kono mise no okyaku-san wa josei bakari desu ne. Kono mise no okyaku-san wa josei bakari desu ne. Maknanya ketangkap ya. Tamu okyaku-san atau pelanggan di toko ini itu semuanya perempuan ya. Hanya perempuan. Terus semuanya perempuan. Josei bakari desu ne. Yes, paham ya? Jadi di tokonya itu di mise ini atau restoran ini si pelanggannya itu kebanyakan perempuan. Hai, hanya juga josei dake desu ne. Sama boleh di sini. Gampang ya, ini josei kata benda makanya langsung josei bakari desu ne. Hai, ada lagi. Contoh kalimat berikutnya. Ototo wa terebi o mite bakari iru. Ototo wa terebi mite bakari iru. Ototo wa terebi o mite bakari iru. Nah, kata kerja bentuk T, berubah ke bentuk T, akhirnya iru, maknanya negatif. Kenapa negatif? Iya, dia si adiknya itu kelakuannya nonton TV aja terus gitu. Bagi kalian sendiri, sehari-hari nonton TV terus nggak belajar, nggak ngapain, nggak bantuin soji atau beres-beres. Bagi si pembicara itu negatif.
Ya, itsumo terebi o dake miteiru. Kerjaan itu ya hanya nonton TV aja. Yang negatif kan ya, iya. Hai, contoh berikutnya. Musuko wa shigoto mo shinai de musuko wa shigoto mo shinai de asonde bakariru. Asonde bakariru. Asonde, apa asonde itu? Asobimas bermain, kata kerja bentuk T. Asonde bakariru. Musuko wa, berarti ini si ayah atau ibunya ya bilang, anak saya itu dia nggak kerja. Shigoto mo shinai de asonde bakariru. Dia main melulu. Nih, makanya negatif bagi si pembicara. Kenapa? Ya, kerjanya main terus, kerja kagak. Minta duit terus. Tapi main gaspol. Oke? Bisa pahami di sini? Hai, seperti biasa silahkan buat 2 contoh kalimatnya. Ya, bebas. Mau dalam bentuk kaiwa kah? Percakapan, silahkan. Mau dalam bentuk 1 kalimat juga bebas. Maksudnya oke, paham ya? Hai, sekarang kita lanjut ke bunpo berikutnya. Kalau ini sudah tahu nih kalian ya. Dake kan hanya. Maaf ya. Kok salah gini saya. Hai, dake itu kan hanya. Shika juga hanya. Tapi ingat kalau shika belakangnya pasti bentuk negatif. Dake shika itu apa? Sama kayak yang kalian pelajari dulu, shikanai, shika arimaseng. Dake shika di sini hanya sebuah penguatan saja. Nih ya. Dia kata benda. Sebelum dake shika kata benda, tengah-tengahnya pakai kata kerja. Nih, dake. Makanya apa? Dake o kyocho suru. Nah, kyocho kanji kyo, kanji apa? Kanji tsuyoi kan ya, kuat. Nih, dake o kyocho suru. Ya, memperkuatkan kata dake-nya itu. Lebih diperkuat lagi gitu. Kalau hanya bilang hitatsu dake desu ne. Cuma satu lagi ya. Tapi di bawahnya nih, hitatsu dake shika nai. Cuma satu lagi ada apa perasaan si pembicara di situ bahwa aduh tinggal satu lagi. Beda ketika hanya bilang satu lagi ya. Duh, tinggal satu lagi. Beda kan ya maknanya. Dari si pembicara di situ beda maknanya. Yang tersiratnya ada yang ingin disampaikan sama si pembicara di situ. Nih, contoh lagi berikutnya. Shacho dake shika inai. Shacho, si bos ya. Shacho dake shika inai ne. Bagi si pembicara, aduh, di kantor cuma ada Shacho aja nih. Gimana pun kalian bayangkan ya, posisi kalian sebagai bawahan kurang dekat sama Shacho. Di kantor cuma ada Shacho aja. Shacho dake shika inai. Duh, gimana ya nih? Kalian sama Shacho kurang dekat atau kalian takut sama Shacho? Paham di sini? Bacakan grogi kalian. Kalau sama Shacho bisa-bisa aja Shacho dake imasu ne. Shacho shika inai ne. Cukup, tetapi ketika bilang Shacho dake shika inai. Aduh. Cuma ada Shacho nih. Paham? Dipahami ya? Hai, di sini ada lagi. Hiragana dake shika kakenai. Kakeru apa? Bisa menulis. Ini kakenai, tidak bisa menulis. Hiragana dake shika kakenai. Saya hanya bisa menulis hiragana. Ada perasaan, aduh, saya hanya bisa nulis hiragana aja nih. Ada perasaan malu, atau takut, atau minder. Ya bagaimana dari si pembicaranya di situ. Oke ya. Hai. Sini. Kita lihat contoh kalimatnya. Kono konsato wa kai-in dake shika hairemasen. Kono konsato wa kai-in dake shika hairemasen. Kono konsato wa kai-in dake shika hairemasen.
konsa tahu ya. Konser ini kaiing itu member ya. Kaiing ya, ingat kanjinya kaiing, kai perkumpulan, ing anggota. Nih, anggota perkumpulan member. Dalam kata kananya memba des. Jadi nanti kalau kalian keluar di soal, biasanya suka ditambah-tambah ini ya. Di soal dokai terutama. Di soal dokai tertulisnya memba, tapi di soalnya kaiing sama aja. Ya. Suka soal banyak keluar seperti itu. Kono konsa to wa kaiing dake shika hairemasen. Hairemasen, hairenai, haireru bisa masuk, hairemasen tidak bisa masuk. Di konser ini yang bisa masuk hanya member saja. Diperkeras, diperkuat sama pakai dake shika hairemasen. Nih, mau pakai dake saja, kaing dake hairemas, kaing shika hairemaseng, boleh. Tapi lebih kuat lagi, kaing dake shika hairemaseng. Oke, hai, contoh berikutnya. Kyou wa okyaku sama ga hitori dake shika kimasen deshita. Kyou wa okyaku sama ga hitori dake shika kimasen deshita. Kyou wa okyaku sama ga hitori dake shika kimasen deshita. Hari ini pelanggannya yang datang hanya satu orang. Perasaan si pembicara di sini menyayangkan atau kecewa atau sedih. Aduh, pelanggannya hari ini cuma seorang ih. Kenapa lebih banyak? Kalau lebih banyak datang kan duit mengalir drastis. Contohnya ini ya. Oke. Oke, paham di sini ya? Hai, silahkan seperti biasa buat satu kalimatnya, mau kaiwa boleh, mau satu kalimat juga boleh, bebas. Oke, hai kita lanjut ke bunpo berikutnya. Hai, sekarang di sini penggunaan sae. Sae di sini ingat bukan bahasa Sunda sae bagus ya. Sae pisan, janakute bukan ya. Di sini sae itu kalau dalam di N4 atau di minus 1 itu pernah keluar penggunaan partikel mo sama sae, hiragana sae, hiragana mo. Hai, contohnya di sini. Contohnya kita lihat aturannya ya. Kata benda langsung pakai sae. Kata benda partikel ni pakai sae. Kata benda pakai desai. Ni sae, desai. Kata benda langsung sae juga boleh. Nih, kalau ini biasanya ada tujuan, ada yang ditujunya apa. Kalau D lebih umum misalnya ya. Hai, kita lihat contoh kalimatnya. Apa sih makna penggunaan sae atau mo di sini? Hai, kita baca. Hiragana sae kakenain desu kara kanji nante kakemasen. Hiragana sae kakenain desu kara kanji nante kakemasen. Pakai mo kan ya, sama tuh. Hiragana sae kakenain desu kara kanji nante kakemasen. Hiragana kakenain desu kara, karena saya nggak bisa nulis hiragana, kanji nante kakemasen, kanji nggak bisa nulis. Maknanya apa kira-kira kalau pakai sae di sini? Dan nanti hiragana sae kakenain desu kara. Hiragana pun so desu biasa ditambah itu kan jadi pun di sini. Hiragana pun nggak bisa nulis, apalagi kanji katanya. Nih, atau berbalik boro-boro kanji, hiragana pun nggak bisa nulis. Paham di sini? Jadi maknanya apa? Dari urutan yang paling mudah yang diambilnya. Kita berikan hiragana, katakana, kanji. Di sini urutannya itu kan ya. Hiragana yang pertama kalian pelajari, yang paling mudah dulu.
Hiragana saya kakek nain desu kara. Hiragana pun yang mudah nggak bisa nulis, apalagi kanji yang besarnya itu. Jadi dari yang paling sulit dulu, dari yang paling mudah dulu baru ke yang besarnya. Jadi dia yang penggunaan saya di sini ditempatkan ke bagian yang paling mudah, yang paling kecil dulu, yang dikira paling bisa. Masih bingung? Contoh kalimat berikutnya. Sonna koto kodomo de sae shitteru. Sonna koto kodomo de sae shitteru. Ini kakek naik bentuk negatif, shitteru positif. Jadi enggak terbatas, belakangnya harus negatif positif. Gimana mana kalimatnya? Sonna koto kodomo de sae shitteru. Sonna koto kodomo de sae shitteru. Kayak gitu anak kecil pun tahu, apalagi kalian yang sudah dewasa. Sonna koto kodomo dasai dekiru, contohnya. Anak kecil pun bisa, anak kecil juga bisa. Maknanya yang dewasa pasti lebih jago lah. Bukan bang jago ya. Sonna koto kodomo dasai shitteru. Anak kecil pun hal kayak gitu mah tahu. Maknanya ya kalian juga yang dewasa pasti tahu lah, wajar, lumrah tahu gitu. Dari anak kecil dan orang dewasa kan ya, anak kecil itu kan pasti yang paling urutannya kan anak kecil, remaja, dewasa, lansia kan. Kayak tadi hiragana, katakana, kanji yang paling mudah adalah hiragana. Sampai sini bisa dipahami? Hai, silakan buat dua contoh kalimatnya biar lebih paham lagi. Oke? Hai, kita ke bunpo berikutnya. Hai, sekarang penggunaan koso. Ya, untuk koso apa sih itu koso? Hai, aturannya di sini. Kata benda koso. Satu, ingat ya. Kata benda langsung pakai koso. Tapi ingat sini ya. Kalau dia berupa alasan, ini pasangannya biasanya. Kara koso. Ini biasanya satu paket. Kara koso. Kara koso atau koso itu apa sih? Sebetulnya koso itu nggak ada arti khusus. Dia hanya berfungsi untuk kyo cho o arawasu. Kyo cho tadi apa? Kyo panjawa tadi tsuyoi arawasu, menunjukkan sebuah penguatan ekspresi. Hanya untuk menekankan saja di situ. Kyo cho o arawasu. Yes, Hai, kita lihat contoh kalimatnya di sini ya. Ashita itu kata benda kan ya. Langsung. Ashita koso benkyou suru zo. Ashita koso benkyou suru zo. Terseru. Ashita koso benkyou suru zo. Maksudnya apa? Besok saya akan belajar. Besok saya akan belajar. Dia kalau misalkan kosonya dihilangkan ya. Ashita benkyou suru zo. Besok saya akan belajar. Tetapi ketika dia pakai koso, si perasaan pembicaranya ditekankan lagi, dikuatkan lagi. Ashita koso benkyou suru zo. Pokoknya besok saya akan belajar. Kalau dia hanya bilang ashita benkyou suru zo, besok saya akan belajar. Ashita koso benkyou suru zo. Pokoknya besok saya harus belajar. Ada sebuah penguatan ekspresi pembicara di situ. Hai, nah ini yang seru di sini. Contoh berikutnya. Aijou ga aru kara koso shikarun desu. 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 Nih bagi bucin-bucin yang mau mencobanya, maknanya kena banget ini. Aijo itu apa sih? Kanji ai itu cinta, yang jo perasaan. Aijo itu adalah rasa sayang.
sayang, care, peduli. Shikaru itu apa? Marah. Bisa ketangkap di sini maknanya apa? Ai juga aru kara koso shikarun desu. Ya, kara sepaket. Kara koso. Ai juga aru kara koso shikarun desu. Ketangkap maknanya apa di situ? Nih, biasanya yang bucin-bucin langsung kena maknanya biasanya nih ya. Maknanya apa? Shikarun desu. Saya itu marah karena saya itu sayang sama kamu. Ai juga haru kara koso shikarun desu. Saya itu marah karena sayang sama kamu. Mantapnya itu. Oke? Sama sini bisa dipahami? Ai juga haru kara koso shikarun desu. Nih, koso di sini hanya sebuah penguatan, kyocho. Kalau kosonya hilang, ai juga haru kara shikarun desu. Saya marah karena saya sayang. Karena saya sayang. Dia pakai koso, ai juga haru kara koso shikarun desu. Saya tuh marah sama kamu. Itu karena apa? Karena saya sayang sama kamu. Nah, itu. Oke? Hai, desu ne. Hai, seperti biasa buat 2 kalimatnya ya. 2 atau 3 lah, bebas. Hai, sekarang kita lanjut ke renshu. Hai, itsumo no yoni desu ne. Itsumo no yoni, koko de wa dozo pose shite kudasai. Nih, silakan di pause dulu. Setelah di pause, kerjakan ya. Setelah kerjakan, mulai lagi videonya, nanti kita bahas. Oke, hai, silakan di pause. Hai, udah dikerjakan ya. Hai, kita bahas di sini. Ichiban, maruichi. Isogashikute hiru gohan o taberu jikan nai. Isogashikute hiru gohan o taberu jikan nai. Karena sibuk, saya tidak ada waktu untuk makan siang. Maksudnya, saya. Kenapa saya? Dia ingin memberitahu, saking sibuknya, untuk istirahat makan siang pun nggak ada gitu. Karena apa? Menguatkan saking sibuknya. Ya, saking sibuknya saya untuk makan siang pun nggak ada gitu. Hai, ini bang. Uchi no neko wa, jelas ini ya. Uchi no neko wa bakariru. Hai, nete bakariru. Kucing saya itu kerjanya tidur melulu. Nih, Garfield. Jangan kira nih. Paham ya? Hai, sambang. Kono kurasu de wa nihongo shika tsukawanai yoni. Hai, dake shika jelas ini. Tapi ada pakai yoni nih akhirannya. Maknanya apa? Yoni tsukawanai yoni. Shite kudasai. Hai, sebuah perintah yang ringan. Di kelas ini gunakan hanya bahasa Jepang saja. Kono kurasu de wa nihongo dake shika tsukawanai yoni. Dia menyuruh si senseinya menyuruh agar di kelas ini gunakan bahasa Jepang saja, oke? Perintah yang ringan. Tsukawanai yoni. Hai, yombang. Rin san wa nihonjin de yomenai kanji ga yomeru. Rin san wa nihonjin de yomenai kanji ga yomeru. Rin san apa ini? Yomenai kanji ga yomeru. Rin san bisa membaca kanji yang yomenai nihonjin desai so desu. Nih, si Rinsang bisa membaca kanji yang tidak bisa dibaca sama orang Jepang pun. Rin bisa membaca kanji yang orang Jepang pun nggak bisa baca. Hebat nih Rinsang, sugoi nih. Oke. Rinsang wa nihonjin desai yomenai kanji ga yomeru. Nih, minasan ga nihonjin desai yomenai kanji ga yomeru hazu desu.
Kalian pun pasti bisa itu ya. Hai, gue bang. Sonnani bakari ite iru. Karada o kawashimasu yo. Hai, jelasin ini. B desu ne. Sonnani hataraite bakari ite karada o kaite wa karada o kawashimasu yo. Sonnani hataraite bakari ite wa karada o kawashimasu yo. Maknanya apa? Kamu tuh kalau kerja kayak kayak kuda di sini. Kalau kerja melulu itu rusak badanmu itu katanya. Sonnani, kalau kamu kerja kayak gitu melulu, sonnani kayak gitu, rusak badanmu itu. Nih, di sini hataraite, hataraku kan walaupun makna dari hataraku kan positif ya, kerja bagus. Tetapi bagi si pembicara itu negatif. Kenapa negatifnya? Mungkin si pembicara melihat dia kerjanya banting tulang dari pagi sampai malam, subuh berangkat lagi, malam jam 12 pulang, terus kayak gitu tiap hari. Negatif maknanya bagi si pembicara. Sonnani karada, sonnani hataraite bakaraite wa karada o kawashimasu yo. Yes, nih, paham ya? Walaupun apa maknanya, walaupun kosakatanya benkyo belajar bagus kan ya. Benkyo shite bakari iru. Udah ketemu, jadi maknanya negatif bagi si pembicara. Kenapa? Ya kerjanya dia belajar mulu. Nih, pulang sekolah masuk kamar belajar terus. Nah, teman-temannya ada nggak? Dikhawatirkan nggak ada bagi si pembicara. Musuko wa benkyo shite bakari iru. Anak saya kerjaannya belajar terus galau ya orang tua, belajar terus galau, main terus galau. Makanya seimbang, oke? Belajar oke, ya belajar oke, main juga harus, oke? Yalah asupan nutrisi mental itu, oke? Hai, kita lanjut ke renshu berikutnya. Seperti biasa, silahkan di pause dulu. Baik, udah di pause ya. Baik, sekarang kita bahas di sini. Muzukashi, bukan mujukashi ya. Muzukashi to tomodachi wa itta. Wah, ini dibalik ini kayaknya. Yujing biasanya Yujing tomodachi sama aja ya. Yujing di depan. Yujing wa muzukashi to itta. Ini kan dibalik ya. Muzukashi to yujing wa itta. Teman saya ngomong apa? Teman saya ngomong muzukashi koso omashiroi shigoto dakara. Tadi udah ketemu kan ya? Koso itu paketnya dengan kara. Oh, udah berarti 1 4 1 dakara koso. Nah, di mana sekarang di sini? Omoshiroi dakara. Ada nggak kayak gitu? Omoshiroi dakara ada nggak? Omoshiroi kata sifat i. Omoshiroi dakara. Nggak bisa. Kalau omoshiroi harus omoshiroi kara. Berarti ini shigoto dakara. Shigoto dakara koso. Shigoto dakara koso. Nah, sekarang omoshiroi di mana? Kita muzukashi. Muzukashi kata sifat. Omoshiroi. Muzukashi omoshiroi. Boleh nggak gitu? Nggak boleh kan? Harusnya muzukashi kute omoshiroi. Atau muzukashi desu ga omoshiroi. Berarti muzukashi shigoto. Kata sifat i ketemu kata benda. Muzukashi shigoto. Oh, udah ketemu. Muzukashi shigoto dakara koso. 3 4 1 2 terakhir. Muzukashi shigoto dakara koso omoshiroi to yujin wa itta. Maksudnya apa? Teman saya ngomong, justru karena pekerjaannya itu sulit, omoshiroi menarik katanya. Mantap. Maksudnya kalau gampang nggak tantangan katanya. Sebarang sini. Hai Nana bang.
Kazoku mo aru. Ienai ni sae koto. Sae tadi harusnya sebelum sae kan kata benda. Koto sae ada nggak tadi? Koto sae boleh nggak kira-kira? Tapi ada ni sae bisa nggak? Ah udah ni sae. Ada kan tadi bunbonya ni sae. Oke, ienai. Kazoku ienai. Kazoku ienai nyambung nggak? Enggak. Ienai mo aru. Berarti ienai. Ienai mo aru. Boleh nggak kira-kira? Ienai mo aru. Kurang nyambung ya. Ienai. Kata kerja futsuke. Ingat, kata kerja futsuke. Dibarengin dengan koto. Ienai koto. Hal yang tidak bisa dibicarakan. Koto mo aru. Ni itu sebuah tujuan yang ditujukan. Kazoku ni sae. Udah ketemu. Kazoku ni sae. Ienai koto mo aru. Maksudnya apa di sini? Ada hal yang tidak bisa dibicarakan. Ada hal yang tidak bisa dibicarakan ke keluarga sekalipun. Nih, walaupun kalian dekat sama orang tua, sama adik, sama kakak, tapi ada satu hal yang kalian rahasiakan dan tidak bisa dibicarakan sama keluarga. Maksudnya itu. Oke, ini bisa dipahami untuk bunpo hari ini. Bunpo kali ini paham ya? Hai, kita lihat dulu atasnya lagi. Silahkan difokus ya, dibaca-baca lagi. Nah, ini contoh fokusnya. Nih, si laki-laki sama perempuan lagi ngobrol nih. Boku ni wa kimi dake shika inai. Boku ni wa kimi dake shika inai. Kimi sae ireba nani mo iranai. Bagi saya, kimi dake shika inai. Cukup hanya kamu. Kimi sae ireba nani mo iranai. Kalau ada kamu, saya nggak butuh apapun. Jawabnya usebak kari. Gombal. Bohong. Oke. Hai, kyou wa otsukare sama deshita. Mata tsugi no video. Hai, sama deshita.